Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kelima kali ini aku akan membahas tentang pendekatan intertekstual. Nah, kita akan mengkaji pendekatan intertekstual dalam novel dan film yang berjudul Jilbab Traveler Love Spark in Korea. Nah, sebelumnya aku ingin menjelaskan tentang apa sih itu pendekatan intertekstual. Pendekatan intertekstual adalah sebuah pendekatan yang mengkaji perbandingan antara dua teks yang berjudul sama. Nah, pengkajian ini dapat dilakukan apabila terdapat dua hal, yakni satu, dua orang pengarang dari latar belakang yang berbeda menulis sebuah teks karya sastra yang berjudul sama. Yang kedua, satu orang pengarang menulis dua teks karya sastra yang berjudul sama namun dikemas dalam bentuk wujud yang berbeda. Nah, lalu unsur-unsur apa saja yang dikaji dalam pendekatan intertekstual? Unsur yang dikaji dalam pendekatan ini ialah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan intertekstual dari seorang pengarang yang menulis dua teks karya sastra dengan judul yang sama. Namun, kedua karyanya ini dikemas dalam bentuk yang berbeda, yakni Asma Nadia. Asma Nadia merupakan penulis novel yang berjudul Jilbab Traveler Love Spark in Korea. Kemudian novelnya diadaptasi dalam bentuk yang berbeda, yakni sebuah film layar lebar dengan judul yang sama. Akan tetapi, meskipun novel dan film karya Asma Nadia ini berjudul sama, tetap saja terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat kita bandingkan dari kedua teks tersebut. Nah, disinilah kita akan mengkaji perbedaan-perbedaan yang ada melalui perbandingan dalam pendekatan intertekstual. Perbandingan pertama dapat kita lihat dari aspek tokoh. Di dalam novel terdapat tiga tokoh yang tidak terdapat di dalam film, yakni Camille, Kim Jin Sun, dan Young Soo. Sedangkan di dalam film terdapat aspek penambahan tokoh, yakni ayah Jung Hwa. Perbandingan kedua adalah penokohan. Dalam penokohan ini terdapat tiga penokohan yang hadir di dalam novel namun tidak dihadirkan di dalam film, yakni penokohan dari Camille, Kim Jin Sun, dan Young Soo. Sedangkan penokohan tambahan dalam film yakni penokohan ayah Jung Hwa. Ayah Jung Hwa memiliki penokohan seorang ayah yang sangat menyayangi putrinya. Ayahnya hadir di dalam film ketika perayaan ulang tahun Jung Hwa dan mengumumkan bahwa Jung Hwa akan menikah dengan Hyun Gun. Perbandingan ketiga ialah alur. Alur di dalam novel dan film ini sedikit berbeda. Alur di dalam novel yakni alur maju dan mundur atau yang biasa disebut dengan alur campuran. Hal ini tergambarkan lewat tulisan pengarang yang mendeskripsikan kisah Rania kecil hingga Rania tumbuh dewasa dan kembali lagi ke masa kecil Rania. Sedangkan di dalam film, alur yang digunakan ialah alur maju. Di awal film menggambarkan sosok tokoh utama yakni Rania tengah berlari di tengah kereta api bersama kedua kakaknya. Hingga sosok Rania kecil tumbuh menjadi gadis yang dewasa dan sukses sebagai jilbab traveler dan penulis muslimah yang terkenal. Lalu dilanjutkan dengan Rania kehilangan sosok ayahnya dan Rania menemukan cintanya. Perbandingan keempat ialah latar. Latar terbagi atas latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Dalam novel dan film yang berjudul Jilbab Traveler Love Spark in Korea ini, kita bisa membandingkan latar-latar yang ada. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat dalam novel dan film Jilbab Traveler Love Spark in Korea ini banyak sekali mengalami perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang ada tentu bisa kita bandingkan. Dan hal yang paling mencolok untuk kita bandingkan ialah lokasi awal pertemuan Hyun Gyun dan Rania. Dalam novel, lokasi awal pertemuan mereka ialah Nepal. Sedangkan di dalam film, lokasi awal pertemuan mereka ialah Baluran Banyuwangi. Selain itu, di dalam novel terdapat latar-latar yang berada di luar negeri, seperti Garden of Dreams, Namsan Tower Lovelock, Pantai Hyundai, Guangan Bridge,
Nami Island, Masjid Al-Fatah Busan, dan lainnya. Sedangkan dalam film terdapat banyak latar tempat yang berada di Indonesia, seperti Kawah Ijen di Banyuwangi, K-Timor Homestay di Banyuwangi, kampus di Indonesia, rumah di Indonesia, bandara, rumah Lim Kyung A, penduduk lokal Korea, puncak Korea, dan masjid di Korea. Hal ini tentu menjadi perbedaan, bahwa latar di novel banyak berada di luar negeri, sedangkan latar di film terdapat banyak adegan-adegan yang terjadi di Indonesia, dan hanya beberapa adegan yang terdapat di Korea. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu di dalam novel dan film ini berbeda. Hal itu tergambarkan di dalam novel, waktu pagi terjadi ketika fotografer sibuk mencari visual sunrise. Sedangkan latar waktu pagi di dalam film ialah ketika tokoh utama yang bernama Rania masih kecil dan sedang berlari-lari bersama kedua saudaranya di dekat rel kereta api. Lalu yang kedua, latar waktu siang. Di dalam novel tidak tersurat bahwa itu terjadi pada siang hari, tetapi tergambarkan secara tersirat. Sedangkan latar waktu siang di dalam film ialah ketika Rania memotret pemandangan di Baluran dan bertemu dengan Hyun Gyun dan Alvin serta naik ke Gunung Kawah Ijen di Banyuwangi. Sementara latar waktu di malam hari yang terdapat di dalam novel ialah ketika Hyun Gyun menyatakan cintanya kepada Rania di antara kembang api yang bertaburan di langit Korea. Sedangkan di dalam film, latar malam hari tergambarkan ketika Ilhan menjemput Rania di Kawah Ijen untuk diantar pulang karena ayah Rania yang meninggal. Yang ketiga ialah latar suasana di dalam novel dan film ini terdapat perbedaan yang dapat kita bandingkan. Yang pertama, latar suasana sedih. Latar suasana sedih di dalam novel ini tergambar ketika melihat Chun Sin disiksa oleh suaminya. Sedangkan latar suasana sedih di dalam film adalah ketika Hyun Gun dikabarkan akan menikah dengan Jung Hwa. Kedua, latar suasana bahagia. Dalam novel ini, latar suasana bahagia tergambarkan ketika Rania kecil berlibur ke rumah paman, dan ketika Rania dilamar oleh Hyun Gun. Sedangkan latar suasana bahagia dalam film tergambarkan ketika Ilhan merelakan Rania untuk Hyun Gun dan membiarkan mereka mengejar mimpinya. Yang ketiga, latar suasana tegang. Dalam novel, latar suasana tegang tergambarkan ketika Hyun Gun mengejar copet dan mengambil tas Rania. Lalu ketika Jung Hwa marah kepada Rania dan mengancam akan bunuh diri. Sedangkan latar suasana tegang dalam film ialah ketika Ilhan menyusul Rania ke Korea dengan menaiki pesawat, serta pertikaian antara Ilhan dan Hyun Gun di Korea. Perbandingan kelima ialah sudut pandang. Di dalam novel dan film ini, sudut pandangnya tentu saja berbeda, karena di dalam novel memakai sudut pandang orang ketiga, di mana penulis berperan sebagai pengamat yang melukiskan atau menggambarkan tokoh-tokoh melalui bahasa atau kata-kata. Sedangkan dalam film, sudut pandang sudah tergambarkan dari tokoh-tokoh yang ada, melalui visual-visual yang mereka lakoni. Nah, setelah kita mengetahui unsur intrinsik yang menjadi perbandingan antara novel dan film yang ada di dalam kedua teks tadi, kita juga harus mengetahui unsur ekstrinsik apa yang sebenarnya mempengaruhi adanya perbedaan-perbedaan antara novel dan film tersebut. Yang pertama adalah interpretasi sutradara. Dalam pembuatan film, tentu kreativitas sutradara mempengaruhi jalannya cerita. Yang kedua ialah dana pembuatan film. Dalam novel, banyak mengangkat latar yang berada di luar negeri. Dan tentu untuk melakukan syuting di luar negeri itu menggunakan dana dan anggaran yang cukup besar. Maka dari itu, dalam proses pembuatan film banyak
latar-latar yang mengangkat tempat-tempat di Indonesia dan hanya sebagian kecil tempat-tempat di Korea yang diangkat dalam pembuatan film. Lalu yang ketiga, durasi film yang relatif pendek. Biasanya film layar lebar berdurasi 120 menit. Maka untuk mengejar durasi itu, banyak adegan-adegan yang harus dipotong, serta karakter-karakter yang harus dibuang demi menyesuaikan film. Nah, itu dia pembahasan kita tentang pendekatan intertekstual di dalam novel dan film Jilbab Traveler Love Spark in Korea. Sekian dari aku, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.